Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bu Ipung di pembelajaran Sirah kelas 5 yang insya Allah hari ini kita akan membahas materi akhir hayat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca doa mau belajar ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua diberi pemahaman yang mudah oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah membaca doa bersama Bu Ipung. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak materi hari ini diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi pemahaman yang mudah. Amin. Insya Allah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama teman-teman adalah mengetahui tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Yang kedua, teman-teman juga insya Allah akan mengetahui ini dalil-dalil seputar wafatnya Rasulullah. Dan yang ketiga, teman-teman mengetahui isi khutbah haji wada atau haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita hari ini yang pertama adalah tanda-tanda wafatnya Rasulullah dan yang kedua adalah haji wada. Betul. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu tanda-tanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah peristiwa Fathu Mekah, teman-teman, penduduk Mekah itu akhirnya secara berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela, ya. Jadi selama 2 tahun antara tahun ke-8 dan 10 Hijriah, Rasulullah mengirimkan dai-dai atau beberapa utusan ke beberapa daerah di seluruh jazirah Arab untuk mengajarkan agama Islam, ya. Di antaranya adalah Mu'az, sahabat Rasulullah, Mu'az bin Jabal, ya. Nah, pada saat itulah muncul perintah Rasulullah yang terkenal, yaitu agar Mu'az menggunakan pertimbangan akalnya dalam menyelesaikan persoalan apabila tidak menemukan petunjuk di Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Nah, pada masa itu juga Rasulullah menyiapkan pasukan kaum muslimin melawan tentara Romawi di Balqa atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Yordania, ya, Balqa, ya teman-teman. Nah, pasukan muslimin saat itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah yang kala itu masih berusia 18 tahun. Namun pasukan tersebut tidak jadi berangkat karena Rasulullah jatuh sakit, ya. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Karena pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 ya teman-teman, ya. Tadi adalah terjemahannya. Nah, dengan turunnya ayat ini membuat sebagian kaum muslimin bergembira dan merasa senang atas kesempurnaan agama Islam. Namun sebagian merasa sedih teman-teman, ya. Di antaranya adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
dia mengetahui bahwa dengan turunnya ayat Al-Maidah ayat 3 tadi berarti merupakan tanda berakhirnya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, pembahasan kita yang kedua yaitu haji wada. Nah, pada tahun 10 Hijriah Rasulullah mengerjakan ibadah haji yang terakhir atau disebut juga haji wada. Jadi pada tanggal 10 Zulqa'dah tanggal 10 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah bersama 100.000 kaum muslimin. Jadi Rasulullah teman-teman membawa para sahabat yang berjumlah 100.000 orang untuk melaksanakan haji wada sambil melihat tata cara melakukan ibadah haji langsung diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, ambillah dariku semua manasik haji, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa dengan ku lagi, ya. Nah, isi khutbahnya pada saat Rasulullah melakukan haji wada di padang Arafah, yaitu yang pertama larangan menumpahkan darah ya teman-teman, yang kedua larangan makan riba, yang ketiga larangan perintah memperlakukan istri dengan lemah lembut, yang keempat perintah untuk menjauhi dosa, yang kelima jadi pertengkaran selama pada masa jahiliyah itu harus saling memaafkan, betul. Yang keenam, pembalasan dengan tebusan darah itu sudah tidak dibenarkan kembali. Persaudaraan dan persamaan manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Dan yang terakhir teman-teman adalah tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada 9 isi khutbah Rasulullah pada saat haji wada. Setelah menyampaikan khutbahnya, Rasulullah bertanya, sudahkah aku menyampaikan amanat Allah kepada kalian? Mereka menjawab, ya memang demikian adanya. Akhirnya Rasulullah pun berdoa menghadap menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, engkau menjadi saksiku. Ya teman-teman, jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Demikian tadi dua pembahasan kita, yaitu tanda wafatnya Rasulullah dan juga haji wada. Semoga teman-teman diberi pemahaman yang mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.